Halo Sobat Obras, obrolan santai bersama Dr. Adi Santoso. Salam sehat dari saya. Terima kasih buat Alila Solo yang telah menyediakan tempatnya dengan nyaman dan proper dengan prokes yang baik. Alila Solo is the best. Pada kesempatan kali ini tamu saya spesial, Dr. Afi Nia. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Karena pembahasan kita kali ini adalah tentang yang berbau-bau yang sedikit tentang apa ya? Psikis kita. Galau. The first yang kita mau bahas ada tentang galau. Mungkin langsung aja ini perkenalkan Dr. Afi Nia. Beliau ada psikiater yang terkenal nih di Solo Raya, ya kan? Mungkin dokter bisa memperkenalkan diri, silahkan ke Sobat Obras sebelumnya. Halo, saya Dr. Afi Nia Permanasari, saya spesialis kedokteran jiwa, saya biasa dipanggil Afi. Saya lama di Solo, saya lulusan Universitas 11 Maret Solo juga. Saya sudah lama praktek ya, boleh nyebutin ya? Nggak apa-apa. Ya, saya praktek di Rumah Sakit Kasih Ibu dan Klinik Kasih Ibu Sehati. Jadi kalau mau ketemu beliau, sudah tahu tempatnya kan. Pembahasan kita ini cukup serius dok, galau. Dokter kan mungkin sering ya dok, kita tuh sering mendengar banget, aku nih galau, dikit-dikit galau. Sebenarnya galau ini hal yang wajar atau gimana sih dok? Dan kapan kita harus aware bahwa galau ini adalah suatu hal yang harus kita segera cari pertolongan gitu. Terutama ibu-ibu biasanya kan galau gitu kan, seringnya. Gimana dok? Bapak-bapak sekarang juga bapak-bapak banyak yang galau ya dok ya? Iya. Anak-anak juga sering galau juga soalnya. Iya, jadi kalau kita ngomongin tadi kedokteran jiwa, berarti kan kita ngomongin mental ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik, karena tetap saling mempengaruhi. Nah kalau kita ngomongin galau itu ada yang galau biasa, ada yang galau harus aware karena ngarahnya ke sakit mental atau kesehatan mental tadi. Nah, kalau galau itu sebenarnya istilah galau itu artinya adalah banyak pikiran. Banyak pikiran. Jadi kalau saya lagi banyak pikiran, biasanya kan saya ngerasa I'm galau. Nah, gitu ya. galau itu sebenarnya artinya banyak pikiran. Nah, banyak pikiran itu menyebabkan seseorang menjadi galau. Nah, galau itu keluarnya gejalanya apa dok? Kan gitu ya kalau biasanya. Jadi ada yang sedih, ada yang bingung, ada yang gelisah, ada yang cemas.
ada yang sulit tidur. Nah, itu sebenarnya galau yang selama ini kita kenal. Cuma orang menyebutnya simple adalah, aduh aku lagi galau nih. Gitu. Padahal di dalam dirinya tadi banyak, ada yang rasa sedih, cemas, sulit tidur, gelisah, bingung. Kalau ibu-ibu mungkin galau, anaknya nggak mau makan, berat badannya kok nggak naik-naik, stagnan. Jadi sebenarnya itu normal ya. Sebenarnya kan normal bahwa manusia ini kan pasti punya rasa. Namanya hidup ya, nggak mungkin nggak punya pikiran kan. Walau orang sehebat apapun pasti ada yang namanya pikiran. Tapi kapan nih Dok kita harus aware? Aduh ini galau ini sudah nggak bener ini. Karena saya pernah cerita loh Dok. Jadi ibu itu saking galaunya, itu bayi sampai dilempar kasur. Nah, gitu kan berbahaya kan? Berbahaya. Nah, itu gimana Dok? Bahaya galau yang seperti apa yang kita harus segera aware? Aduh, ini aku harus cari pertolongan gitu. Iya. Yang pertama kalau untuk ibu-ibu nih terutama ya Dok, apalagi kalau berhubungan sama anak yang emosinya sudah nggak terkendali. Jadi misalnya anak nggak mau makan, lagi nyuapin, anaknya nggak mau makan, sendoknya di pukulin ke anaknya itu pasti ada refleks tuh, refleks. Ih, kok nggak mau makan sih? Nah, atau mulai nyubit, mulai nampar, atau mulai membentak. Nah, itu jadi galau yang seperti apa kalau kita bahas dulu yang berhubungan dengan anak adalah yang emosional dari ibu tersebut atau ayahnya sudah tidak stabil. Jadi yang mulai nggak terkendali, menyakiti. Ya, itu sudah harus aware. Apalagi kalau misalnya rasa sedih. Sedih itu semua orang mengalami. Tapi kalau yang sedih berkepanjangan lebih dari 2 minggu, disertai afek yang menurun. Afek itu mungkin perasaan. Iya. Afek itu afek muka kita. Jadi kayak sedih terus, ya murung gitu ya. Pesimis, nafsu makan bisa naik, bisa turun, terus ada orang yang sulit tidur. Sulit tidur itu bisa dia sulit masuk tidur atau sudah tidur tapi terbangun. Gelisah. Terus mulai ada rasa perasaan menyalahkan diri sendiri. Ada ide-ide atau perasaan ingin mengakhiri hidup. Nah, itu sudah masuk tanda-tanda depresi, Dok. Nah, itu juga harus aware. Terus kemudian tadi kita ngomongin galau yang munculnya rasa cemas, gelisah. Kalau cuma cemas, gelisah, kita manusia memang punya sifat gelisah. Ya. Tetapi kalau gelisahnya sudah yang sampai, maaf, ada deg-degan, rasanya takut ya, aduh ini jantung kenapa. Nah, kalau udah deg-degan biasanya ampek, sesek. Terus migrain muncul, asam lambung muncul, mual, muntah, ada yang sampai diare, terus kemudian yang keringet dingin, tremor. Nah, itu harus mulai aware. Ada apa ini? Itu mulai bahaya soalnya. Kalau misalnya itu diteruskan, biasanya muncul gangguan panik, serangan panik, terus gangguan cemas menyeluruh, itu juga harus diperhatikan. Apalagi kalau sampai menyakitin anak ya, itu sangat-sangat sudah harus segera cari pertolongan. Jadi harus segera menghubungi ahlinya ya. Kadang-kadang kita memang kan berhadapan dengan stigma bahwa ke psikiater itu gimana gitu loh. Sebenarnya era sekarang harusnya nggak berpikiran seperti itu ya. Kalau dulu kenapa stigmanya seperti itu, kok ke psikiater ataupun ke psikolog itu dianggap gila? Karena pada zaman dulu orang kalau belum parah, belum yang ngamuk, belum yang maaf sampai nggak pakai baju apa itu belum dibawa ke psikiater. Nah, karena dibawa ke psikiater sudah dalam kondisi gangguan jiwa berat, oleh karena itu akhirnya muncul stigma bahwa yang ke psikiater tuh harus yang gangguan jiwa berat, padahal enggak gitu. Coba ke rumah sakit Kasih Ibu, ke klinik Kasih Ibu Sehati, cantik-cantik, ganteng-ganteng, bisa juga. Jadi apa ya, kadang kan terselubung ya. Iya, masalah itu kan terselubung. Selama ini malu, akhirnya dipendem, direpresi, akhirnya ntar tiba-tiba malah menimbulkan komplikasi secara mental. Tiba-tiba silet-silet tangan. Silet-silet tangan. Minum minuman yang nggak harus diminum. Nah, itu kan loncat-loncatan mungkin. Loncatan. Konsumsi narkotika misalnya. Itu kan jadi larinya ke
Dan yang saya takutkan itu tadi bisa menyakiti si anak. Kan kita sering dapat kasus ya dok ya. Ibu sampai membunuh anaknya sampai menyakitinya berlebihan karena merasa mungkin tidak bisa menyalurkan apa yang emosinya. Jadi ayo deh buat ibu-ibu semuanya, kalau ngerasa galau boleh, tapi kalau berlebihan segera cari pertolongan ke ahlinya, ke dokter psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa. Oke, semoga ibu-ibu yang semua yang mendengar, nonton kita, semua nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya lah terhindar dari namanya rasa galau yang patologis mungkin yang berlebihan. Kita pengen kedepannya ini mental illness nggak terlalu tinggi, lebih sehat, lebih baik, kita lebih produktif, lebih bahagia. Itu penting. Jadi intinya adalah lebih bahagia.